dan membuat berbagai konten pada website. Contohnya adalah website, homepage, profil, blog, forum, dan lain-lainnya. Sistem manajemen konten merupakan salah satu solusi yang cocok bagi Anda yang ingin mengembangkan situs tanpa harus belajar lebih dalam mengenai bahasa pemrograman. Tidak perlu khawatir, Anda tetap bisa untuk mengeksplor dan dapat membangun website sesuai dengan kebutuhan Anda dan tidak kalah dengan tampilan sebuah website menggunakan proses coding. Di dalam sistem manajemen konten juga memiliki dua elemen dengan masing-masing fungsi yang berbeda. Pertama adalah CDA, Content Delivery Efficient, yang digunakan untuk mengupdate konten dari pemilik situs sebelumnya. CMA, Content Management Efficient, yang memiliki fungsi untuk mengelola dan mengatur konten yang ingin Anda buat. 1. Membantu proses bisnis. Jika Anda memulai suatu bisnis dan bingung untuk mencapai modal dalam memasarkan produk dari pelayanan bisnis Anda, CMS adalah salah satu jawaban dari permasalahan tersebut. Mengapa? Dengan menggunakan sistem manajemen konten dalam pembuatan website, maka Anda dapat membuat situs sendiri tanpa perlu belajar secara detail bahasa pemrograman. Fungsi CMS memiliki fungsi utama untuk dapat mengelola dan mengembangkan konten secara fleksibel, mudah dan cepat. Sebagai sebuah platform, konten manajemen sistem juga memberikan berbagai kemudahan bagi pengguna untuk dapat mengeksplorasi lebih dalam, mengenal konten yang dimuat dalam website tersebut. Kemudahan dalam sistem pengelolaan konten ini meliputi proses penulisan artikel atau blog yang lebih mudah dan cepat. Anda dapat hanya perlu untuk fokus dengan pembuatan konten dan terkait dengan pengembangan dan struktur layout sendiri telah disediakan secara default oleh Content Management System. 1. Pengelola konten. Pengguna dapat menambah atau mengubah dan menghapus konten di situs web tanpa perlu memahami bahasa pemrograman sehingga konten yang dihasilkan tetap mudah diakses. 2. Pengelolaan media. Penggunaan dapat mengelola berbagai jenis media seperti gambar, video, dan file lainnya untuk meningkatkan kualitas konten di situs web. 3. Pengelola halaman. Pengguna dapat membuat halaman, menu, dan kategori yang mempermudahkan proses pengelolaan konten. 4. Template dan desain. Content Management System menyediakan fitur untuk memilih template dan merancang tata letak situs web dengan preferensi pengguna. 5. Optimasi SEO. Content Management System dilengkapi dengan alat plugin yang membantu dalam mengoptimasi situs web agar lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari. Yang pertama ada WordPress. WordPress CMS adalah perangkat lunak yang mendukung sistem pengelolaan konten pada website. Dengan menggunakan WordPress, Anda dapat memanajemenkan berbagai aktivitas konten mulai dari pembuatan dokumen, desain, hingga proses perisian artikel terbaru. Dan yang kedua ada Drupal. Drupal merupakan aplikasi open source yang tergolong dalam CMS. Meskipun penggunaannya masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan WordPress, proses instalasasi dari Drupal sama dengan aplikasi CMS yang lain. Dan mempunyai kelebihan dari Drupal CMS adalah dari sisi keamanan yang sangat diperhatikan oleh pengembang Drupal, kemudian mudah untuk digunakan dalam penyusun konten dan bersifat fleksibel untuk versi terbaru. Dari Drupal telah mengalami berbagai perubahan dari segi optimasi, CSS, JavaScript, dan perbaikan theme. Dan yang ketiga ada Joomla. Joomla merupakan salah satu bentuk sistem manajemen konten yang cukup banyak digunakan oleh pengembang website di dunia. Jika dibandingkan dengan Drupal, paket dari Joomla dibuat terpisah sehingga mudah digunakan dan memiliki berbagai jenis plugin dan tema seperti pada WordPress. Dan yang keempat ada Magento. Magento adalah sebuah sistem manajemen konten CMS yang diciptakan oleh Variant IMS pada tahun 2008 dan saat ini dikelola oleh Adobe
RWD Magento bersifat open source yang kemungkinan siapa saja untuk mengakses dan menggunakan kode sumbernya secara gratis. CMS ini memiliki tujuan khususnya yaitu e-communication. Dan yang terakhir ada Wix. Jika dibandingkan dengan CMS lainnya, Wix menawarkan solusi menyeluruh untuk membuat situs web. Sebagai contoh, jika Anda membuat WordPress, Joomla, dan Drupal, Anda perlu memperoleh layanan web hosting dan dominan dari penyedia eksternal untuk dapat menggunakan CMS tersebut. Dan selain itu, CMS ini digunakan untuk membangun situs web tanpa perlu memiliki pengetahuan tentang pemrograman. Alat ini cocok untuk membuatkan situs pribadi, blog, dan toko online. Kekurangan konten manajemen sistem selain mempunyai kelebihan, terkait dengan fitur penerapan, CMS juga memiliki beberapa kekurangan dalam beberapa hal. Untuk penggunaan berbagai fitur tema desain yang digunakan dapat memiliki desain visual yang sama di antara desain website satu dengan website yang lain, meskipun dapat dikomunikasikan jika ada menggunakan template dan desain populer, maka presensi kemiripan dengan website yang menggunakan desain yang lama akan meningkat. Fleksibel dalam pembuatan situs masih cenderung kurang apabila dibandingkan dengan proses pengembangan aplikasi dengan menggunakan coding. Dapat mempengaruhi payload website atau kecepatan sesuatu website, sehingga dapat mempengaruhi proses optimal situs pada mesin pencarian search engine. Cara kerja CMS jika dibandingkan dengan pembuatan website secara manual yang memerlukan keahlian dalam alat khusus, proses pembuatan website menggunakan CMS jauh lebih mudah. Meskipun cara kerja CMS dapat bervariasi tergantung pada spesifikasinya, umum sistem ini berfungsi dengan langkah-langkah berikut. Penggunaan dapat masuk atau login ke sistem CMS menggunakan akun dan kata sandi yang telah terdaftar. Setelah berhasil login, penggunaan dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus konten di situs web. Konten yang telah dimasukkan akan disimpan dan dalam basis data ketika seseorang mengunjungi website Anda. Konten tersebut akan ditampilkan dari basis data yang telah disimpan. Penggunaan juga dapat mendesain tampil website sesuai dengan keinginan, manfaat template, plugin, dan modul yang disediakan oleh CMS. Beberapa CMS menawarkan fitur tambahan seperti pengelola media, audio, gambar, dan video yang memudahkan penggunaan dalam mengatur konten multimedia. Untuk memastikan website Anda mendapatkan perhatian algoritma mesin pencari dan memberikan nilai tambahan bagi pengunjung, beberapa CMS menyediakan alat optimasi ESO seperti Yoast ESO, Longform, WordPress, Security, hingga Google XML System Apps. Cara install CMS. Cara memasang CMS sangat bervariasi tergantung pada jenis CMS yang digunakan. Berikut ini dalam langkah-langkah install CMS secara umum. Pastikan bahwa server yang digunakan memenuhi spesifikasi sistem yang diperlukan oleh CMS yang akan diinstal. Selanjutnya, untuk berkas instalasi CMS dari situs web resminya. Kemudian unggah berkas instalasi ke server menggunakan VTF atau melalui File Manager database baru untuk CMS melalui phpMyAdmin atau alat database lain yang tersedia di cPanel. Akses URL dari server dan ikuti petunjuk instalisasi yang diberikan. Saat konten manajemen sistem. Setelah mengetahui kelebihan dan kelemahan, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai manfaat CMS. Sehingga untuk kedepannya Anda lebih paham mengenai penggunaan sistem manajemen konten. Kesimpulannya adalah CMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses manajemen konten
dalam situs web. Macam-macam CMS populer yang sering digunakan adalah WordPress, Joomla, dan Drupal. Manfaat CMS adalah mengembangkan website dalam mengoptimalkan website dari segi konten lebih maksimal dari segi kualitas dan tampilan.